Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tugas SIM paper saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi GOBIS pada Perusahaan Kebab Burger Madiun Taman. Saya Anggara Indra Saputra NIM 2021 SAK 09. Latar belakang pengembangan UMKM di Indonesia terus dilakukan. Bahkan perusahaan swasta seperti Gojek membangun sebuah terobosan baru dengan menciptakan aplikasi GOBIS yang diperuntukkan untuk pelaku UMKM dalam mengelola bisnisnya agar lebih mudah dan efisien. Kebab Burger Madiun Taman adalah usaha turun-temurun yang dijalankan oleh satu keluarga. Sebelum ada SIM perubahan ini, perusahaan ini kekurangan peminat dan juga penjualan tidak stabil. Kesulitan manajer yaitu dalam pengelolaan dan persaingan dalam usaha. Harapan saya dengan penelitian ini, manajer tidak lagi kesulitan dalam mengelola bisnis usahanya dan dapat memperlancar penyebarluasan produk agar diketahui oleh lebih banyak orang. Landasan teori sistem informasi menurut Sutabri T. dalam Januardi dan Permana 2018 adalah sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebar informasi untuk tujuan tertentu. Sistem informasi manajemen menurut James A. O'Brien 2018 adalah kumpulan dari teknologi informasi, orang, dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menyebar informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dan aplikasi GOBIS adalah super app dari Gojek yang dapat membantu mengembangkan usaha. Aplikasi GOBIS menggunakan beberapa bahasa pemrograman seperti R, Java, Ruby, Go, dan Clojure. Gojek menggunakan InfluxDB sebagai time series database dan Laravel sebagai framework PHP. Metode dalam laporan ini saya menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu yang pertama metode observasi. Menurut Sugiono 2019, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dan dua, metode wawancara. Metode wawancara adalah melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu pihak yang bekerja secara langsung di perusahaan tersebut. Yang ketiga, metode studi pustaka. Metode studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Pembahasan yang pertama, identitas perusahaan. Data profil perusahaan Kebab Burger Madiun Taman adalah usaha kuliner turun-temurun selama 14 tahun yang dikelola oleh suatu keluarga. Visi menjadi usaha makanan yang dikenal luas oleh masyarakat dengan citra positif sebagai hidangan menyehatkan. Misi menyediakan menu makanan dengan bahan berkualitas, menawarkan menu makanan dengan harga terbaik, dan tentunya menghadirkan pelayanan terbaik yang membuat konsumen merasa puas. Proses bisnis, pelanggan memesan kepada produsen melalui aplikasi Gojek, lalu pesanan tersebut akan diproses. Setelah siap, pesanan akan diantar sesuai ketentuan pada aplikasi. Yang kedua, kriteria variabel SWOT. Untuk strike, yang pertama lokasi dekat sekolah, saya memberi bobot 0,7 karena memang lokasinya sangat dekat dengan sekolah dan para siswa rata-rata menyukai produk yang dijual. Dan kedua, pengalaman bertahun-tahun dari 2010, saya memberi bobot 0,6 karena untuk pengalaman sudah melalui berbagai percobaan produk dan problematika, maka dari itu sudah berpengalaman dalam pembuatan produk tersebut.
Yang ketiga, olahan ayam bervariasi. Saya memberi bobot 0,4 karena untuk produknya sendiri bervariasi sehingga cukup bisa untuk memuaskan konsumen. Kemudian weakness, yang pertama, cita rasa ayam berkurang karena diolesi sambal. Saya memberi bobot 0,5 karena rasa ayam yang berkurang. Dan weakness, yang pertama, cita rasa ayam berkurang karena diolesi sambal. Saya beri bobot 0,5 karena dari rasa ayam yang berkurang jika semakin banyak sambal yang diberikan. Seperti mulut akan mati rasa jika terlalu pedas. Karena mati rasa itu jadi rasa ayamnya itu berkurang atau tidak terasa sama sekali. Yang kedua, tempat parkirnya sempit. Saya beri bobot 0,6 karena parkirnya sempit, jadi kurang nyaman bagi konsumen untuk membeli secara langsung. Masuk ke opportunity. Yang pertama, dapat meluaskan penjualan. Saya beri bobot 0,8 karena untuk peluangnya pada aplikasi Gopis tersebut dapat meluaskan jaringan penjualan karena dapat dipesan konsumen secara online dan dari mana saja bisa. Yang kedua, banyak diminati konsumen. Karena banyak diminati konsumen dikarenakan dari strike yang tadi, produknya bervariasi, jadi bisa termasuk dalam peluang usaha. Yang kemudian masuk ke trade. Yang pertama, harga bahan baku naik. Saya kasih bobot 0,6 karena bahan baku yang naik bisa menyebabkan harga produk yang dijual ikut naik. Yang kedua, banyak saing. Saya beri bobot 0,8 karena banyaknya pesaing akan menyebabkan ancaman bagi produsen. Karena setiap produsen punya ciri khas masing-masing, jadi konsumen lebih bisa memilih produsen lain dari aplikasi Gopis yang produknya itu berbeda. Dari SWOT itu menghasilkan strategi perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisa menaikkan harga produk karena memiliki kelebihan atau inovasi yang unggul sehingga banyak diminati masyarakat. Yang kedua, perusahaan memerlukan lebih banyak inovasi dan variasi produk. Yang ketiga, perusahaan harus meningkatkan kualitas dan kelebihan inovasi produk di tengah peluang yang tinggi. Yang keempat, perusahaan harus meningkatkan kualitas dari produk usahanya dan melakukan terobosan terbaru untuk meningkatkan penjualan produk. Dan kebijakan perusahaan, yang pertama, meningkatkan sumber daya perusahaan dan sumber daya karyawan. Kedua, menambah biaya operasional untuk meningkatkan produk usaha. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan pemilik dan karyawan usaha. Yang keempat, perlu meningkatkan kondisi perusahaan dengan meningkatkan kualitas alat dan pengetahuan usaha. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari sebuah perusahaan sudah berkembang dengan baik dan memiliki peluang besar di masyarakat. Sedangkan dari sisi strategi dan kebijakan, di sini saya menyimpulkan bahwa perusahaan harus bisa melakukan banyak inovasi dan meningkatkan dari segi kualitas produk yang dijual. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan peningkatan SDP dan SDM guna bersaing dengan saingan bisnis di bidang yang sama. Dari sisi implementasi sistem, penjual dapat menambah, mengedit, dan mengubah status produk. Kemudian melihat laporan penjualan, mengubah informasi outlet, melihat ulasan konsumen, dan memberikan diskon dan mengadakan flash sale sehingga pembeli dapat mencari dan memesan produk yang diinginkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, gitu.